Pemerintah kembali membuka izin eksplorasi dan ekspor pasir laut. Ekspor ini sebelumnya dihentikan di era Presiden Megawati. Dihentikannya ekspor demi mengendalikan dampak buruk eksploitasi bagi lingkungan, nelayan, dan pembudaya ikan. Lantas mengapa keran ekspor ini dibuka kembali? Benarkah semata-mata hanya demi pengendalian sedimen laut? Atau justru lebih dari itu? Kita membahasnya bersama dengan pengamat ekonomi kelautan dan perikanan Suhana. Selamat pagi, Pak Suhana. Selamat pagi, Mas Marvin. Iya, Pak Suhana, dulu sempat di-stop 20 tahun yang lalu, kini diadakan kembali. Menurut Anda, bagaimana ekspor ini? Ya, saya kira ini kebijakan yang sangat-sangat keliru dari pemerintah saat ini, bahwa ternyata tidak belajar dari kasus-kasus 20 tahun yang lalu yang jelas-jelas mengancam kedaulatan kita, di mana pulau perbatasan tenggelam, hampir tenggelam, waktu itu Pulau Nipah gitu ya. Juga konflik nelayan tinggi waktu itu karena konflik dengan para penambang pasir laut, dan yang tak kalah penting korupsi di pasir laut juga waktu itu sangat tinggi gitu kan. Dan ini ternyata tidak menjadi pelajaran terhadap oleh pemerintah saat ini. Utama saat ini kita menghadapi, pemerintah selalu bergembar-gembor kita menghadapi ancaman iklim, justru kita malah merusaknya seperti itu. Jadi ada suatu paradok dari kebijakan ini. Di satu sisi pemerintah gembar-gembor bulu ekonomi, kerusakan iklim, akan tetapi ternyata dengan keluarnya PP ini justru menciderai dari apa-apa yang digambar-gemborkan oleh pemerintah belakangan ini seperti itu. Jadi kebijakan ini adalah kebijakan yang sangat-sangat mundur, dan kita akan kembali terjebak kepada sebuah kerusakan lingkungan yang akan semakin parah dan semakin masif gitu. Sehingga bukan lagi tadi judulnya poros maritim, justru kalau ini namanya tiporos maritim. Kalau dalam bahasa Sunda itu tiporos itu artinya terjebak dalam kubangan yang sangat dalam seperti itu. Oke, Pak Suhana, tapi ada pernyataan yang disampaikan bahwa ini pasir laut yang hasil sedimentasi yang dikeruk ini untuk mendukung katanya kepentingan dalam negeri seperti reklamasi, pembangunan IKN, dan sejumlah keuntungan lain, termasuk juga untuk kesehatan laut. Katanya demikian, benarkah itu? Nah, ini betul, sedimentasi itu adalah hasil dari proses oceanografi, di mana dia harus membawa sedimen-sedimen baik pasir maupun lumpur dari tempat lain dan terjebak di dalam suatu wilayah, akhirnya menumpuk menjadilah sedimentasi. Gitu kan. Nah, ini sebetulnya dari segi keilmuan, sedimentasi itu adalah menandakan bahwa ada wilayah lain yang mengalami kerusakan. Jadi bukan menjadi berkah ekonomi gitu kan, tapi ini menandakan bahwa ada wilayah lain yang sedimennya tergerus oleh erosi sehingga menumpuk di satu wilayah menjadi sedimentasi gitu kan. Nah, ini harusnya ini berpikirnya ini bagaimana kalau terjadi sedimentasi itu pemerintah harusnya was-was bahwa ada wilayah lain yang tergerus dan harus diperbaiki gitu kan. Bukannya menjadikan sebuah potensi ekonomi yang dikeruk nantinya dan dijadikan untuk reklamasi gitu kan, lalu diekspor, boleh diekspor seperti itu. Ini yang mencederai bahwa artinya pemerintah sendiri nggak paham gitu kan. Kalau misalnya mereka memahami bagaimana konsep sedimentasi, harusnya mereka was-was. Harusnya mereka was-was bahwa ada wilayah lain yang tergerus itu kan. Ada wilayah lain yang menderita dari proses sedimentasi ini. Ini yang harusnya menjadi perhatian pemerintah. Kalau misalnya ini prosesnya untuk menyehatkan laut, maka wilayah lain yang tergerus tadi yang menjadi sumber dari sedimentasi itu yang harus diperbaiki gitu, supaya tidak terjadi lagi sedimentasi. Kalau dengan PP ini kan seolah-olah sedimentasi itu adalah akan bertumbuh akan diharapkan untuk terus ada gitu kan. Padahal itu kan merusak di wilayah lain seperti itu. Memangnya ada keuntungan ekonomi yang bisa didapatkan ya pada hasil itu? Untuk Kementerian Keuangan kemarin sore menyatakan bahwa ekspor dari pasir laut ini sangat kecil, dan memang sangat kecil. Tahun 2002 lalu ekspor pasir laut itu tidak lebih dari 60 juta US dollar gitu kan. Akan tetapi biaya untuk merehabilitasi satu Pulau Nipah saja itu pemerintah mengeluarkan ratusan miliar rupiah gitu kan. Itu hanya untuk memperbaiki Pulau Nipah yang waktu itu tergerus akibat abrasi pantai dari penambangan pasir itu gitu kan. Belum yang nelayan yang kehilangan sumber daya gitu kan. Sekarang pun konflik itu masih terjadi misalnya di wilayah Lampung gitu kan. Sampai sekarang? Wilayah Lampung, sampai sekarang.
konflik antara penambang pasir laut dengan nelayan penangkap rajungan seperti itu. Di sana rajungan sudah sulit untuk ditemukan karena pasirnya yang menjadi habitat dari rajungan itu dikeruk gitu kan, seperti itu. Dan akhirnya apa? Masyarakat para pengolah rajungan di Lampung saat ini malah melakukan impor bahan baku rajungan dari negara lain untuk supaya aktivitas usahanya berjalan dengan baik, karena mengharapkan pasokan dari sumber daya rajungan yang ada di wilayah perairan itu sekarang sudah tidak ada karena habitatnya sudah tergerus habis sama penambangan pasir laut itu. Oke, artinya potensi yang didapatkan bisa lebih kecil dibandingkan dengan justru cost untuk melakukan pengerukannya itu berarti ya Pak Suwana ya? Betul, jadi biaya untuk melakukan rehabilitasinya, untuk mengembalikan sumber daya itu sulit dan sangat besar gitu kan. Tidak hanya sumber daya ikan yang menjadi yang menjadi terancam gitu kan, habitat biodiversity juga menjadi terancam, dan aktivitas wisata bahari gitu kan. Wisata bahari di lokasi-lokasi tempat pengerukan pasir juga akan terancam karena lautnya menjadi keruh. Gitu kan. Pemerintah menggembar-gemborkan untuk wisata bahari, akhirnya akan terbengkalai, akan rusak juga seperti itu. Oke, Pak Suwana, pasal 6 Belit ini Presiden sempat menyatakan akan memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut ya. Dan untuk membersihkan sedimentasi ini adalah menggunakan kapal isap. Menurut Anda, apakah ini tidak akan semakin merusak? Singkat saja, Pak. Betul, akan sangat merusak. Jadi yang terisap itu tidak hanya pasir laut, bisa jadi karang yang ada di situ, yang subkoral segala macam ya akan tergerus juga seperti itu. Oke, artinya singkat saja ini harus dibatalkan. Harus dibatalkan karena ini jelas ini melanggar dari komitmen pemerintah untuk mengedepankan pembangunan laut yang lestari seperti itu. Baik, terima kasih pengamat ekonomi kelautan dan perikanan Pak Suwana sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih Bapak, selamat pagi.